Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih hidup, masih sehat, masih bisa beribadah, masih bisa sholat berjemaah. Ini merupakan anugerah sebelum saya Bapak Ibu masuk ke dalam lubang itu. Alhamdulillah masih dapat menambah amal soleh. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Uswatun kita, teladan kita bagaimana mengisi menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun demi tahun. Tak terasa sudah di akhir tahun. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita cara hidup sementara tapi amal terus mengalir, yang dikenal dengan amal jariyah. Di antara amal-amal jariyah itu adalah berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Setiap tindak tanduk dia baik, pahalanya mengalir kepada kita. Inilah misi Nabi. Misi Nabi mengajak orang tak baik jadi baik, yang kafir jadi beriman. Di antara amal-amal jariyah lainnya adalah sedekah, wakaf untuk memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini dan segala programnya, di antaranya bina mu'allaf, atau juga mendidik anak-anak kita menjadi generasi soleh dan solehah agar dia mendoakan ayah emaknya. Dan kita yang pertama mendoakan ayah emak kita lah. Setiap teringat ayah emak kita yang sudah wafat, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Teringat dia, ini kesenangan ayah emak sudah meninggal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau yang perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau ilmu yang bermanfaat. Inilah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi kehidupan dengan iman dan amal soleh. Terima kasih kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang setia bersama-sama dengan kita mengkaji tafsir inspirasi. Kita sekarang berada di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 54 sampai dengan 57. Ini lanjutan dari pertemuan yang lalu, 4 bukti kekuasaan Allah bahwa Dia mampu menghidupkan orang yang sudah wafat. Kapan itu? Setelah saya Bapak Ibu wafat. Inilah yang perlu kita pelajari dengan kesimpulan, kok bisa? Karena Allah pencipta, itu nomor 1. Ya isolah, ya kan? Yang kedua, karena Allah penguasa. Yang ketiga, Allah berjanji di dalam Al-Quran dan Allah menepati janjinya. Dan yang terpenting lagi, yang gak ngakui gak apa-apa, tapi kalau tersiksa nanti di neraka, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini mudah, dibawa mudah saja Bapak. Jadi nggak usah pikirkan orang kafir, orang musyrik, orang munafik dengan segala kegiatan mereka, toh yang merugi mereka sendiri. Tugas saya Bapak Ibu tetap berdakwah. Inilah yang akan kita kaji. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita mulakan dengan ta'awuz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fahaza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Fayawma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun. Yang warna merah adalah kesimpulan tadi ya. Khalaqakum, Allah yang menciptakan. Yakhluqu ma yasha, kalau dulu dia menciptakan, dia sekarang dan terus menciptakan apa yang dikehendaki. Ma labisu ghaira sa'ah, hidup ini tak lebih dari hitungan jam saja. Berbangkit pun, berada di alam kubur pun tetap tak lama. Fi kitabillah, semua sudah ditakdirkan, semua sudah ditetapkan, semua sudah ditulis oleh Allah. Dan orang yang zalim gak punya alasan kalau nanti kenapa dia disiksa. Kaitannya dengan pertemuan yang lalu, 4 bukti kuasa Allah, jadi jumlahnya 8. Kalau ini adalah kekuasaan masih berkisar di dunia ya. Bumi hidup, bumi dengan segala pernak-perniknya, lautan dan datarannya. Ini adalah planet kecil yang layak dihuni manusia. Dengan udara, ada oksigen, ada udara yang sejuk. Ini membuat bumi tambah nyaman dan tambah enak. Beberapa hari ini turun hujan di Medan ini buat kita mager katanya ya, malas gerak. Dan yang ketiga, apa bukti kuasa Allah? Dia pengkabul doa, dan itu tidak terjadi pada patung, berhala atau apapun yang disembah oleh manusia. Karena patung, berhala dan apa yang disembah manusia bukanlah Tuhan. La tusmi'us summat du'a. Dan Allah pemberi hidayah itu. Fahum muslimun, maka orang yang beriman itu tidak ada alasan, tidak ada cerita kecuali mereka dengan sukacita berserah pasrah kepada Allah karena dia telah mendapatkan hidayah. Lanjutannya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan saya, menciptakan bapak-bapak, menciptakan ibu-ibu, menciptakan abang adik, menciptakan ikhwan akhwat. Semuanya diciptakan oleh Allah. Khalaqakum, dulunya kita lemah, min dha'fin, ya, dalam keadaan lemah, bayi mungil, beratnya cuma 3 kilo. 3 kilo ringan betul lah ya. Atau ada 2,8, 3,5, 4 kilo. Tapi nggak ada lah bayi lahir 10 kilo, nggak ada lah ya. 10 kilo pun kalau ada masih ringan lah. Belum bisa berjalan, belum bisa cari makan, keadaannya sangat amat lemah. Inilah saya waktu dulu, inilah bapak ibu waktu dulu. Dulu kita bayi, sekarang kita sudah punya cucu, bukan saja bayi lagi.
Iya. Kemudian summa, perjalanan waktu, kemudian ja'ala min ba'dil du'fin quwwah. Wah, bisa berjalan, bisa berlari, bisa dengan cepat mengendarai kendaraan. Tidak saja itu, punya power, punya kekuatan. Titah kita dilaksanakan oleh bawahan. Terkadang perintah suami ditaati oleh istri, permintaan istri ditaati oleh suami, kata kita sebagai ayah emak dituruti oleh anak-anak, karena kita punya kuwah, punya power, punya kekuatan. Orang segan dengan kita karena kita ayah, orang segan dengan yang di belakang sana karena mereka adalah ibu-ibu, anak-anak manut. Ini adalah kekuatan. Di kantor pun dulu masih bawahan, sekarang sudah jadi pimpinan. Ini usia berapa ini? Usia 30, 40, 50. Nah, ini masih oke lah. 50 jalan 60 sudah mulai turun gunung. Seperti gambar di kita lihat ini ya. Kecil, naik, kemudian mulai turun gunung. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah Allah menjadikan kita dulunya kuat, sekarang sudah mulai penyakitan. Aduh, asam urat kambuh Bapak, diabetes, jantung ini sudah denyutnya agak lain, paru-paru ini kadang sesak napas naik tangga. Sudah mulai lemah, sudah mulai lemah. Ya, sudah mulai junior naik menggantikan posisi kita. Kita pun sudah mulai masa pensiun, menunggu pensiun, sudah mulai pensiun dan akhirnya pensiun, akhirnya sering ke rumah sakit. Kalau dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Iya, mau kayak mana lah. Inilah dia kehidupan Bapak Ibu. Wasyaibah, rambutnya sudah putih kayak saya, udah tanda-tanda lah itu. Yakhluqu ma yasha. Tapi Bapak Ibu ada juga sudah tua masih kuat, masih eksis, masih hebat. Inilah pengecualian. Yakhluqu ma yasha. Ada orang tetap di usia 90 tahun masih sehat bugar. Tapi jarang lah ya. Masih kerja karena dia pemilik perusahaan itu. Mau kayak mana lagi? Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Yakhluqu ma yasha, ini pengecualian, ada tapi jarang. Atau yakhluqu ma yasha, ada orang belum sempat dewasa sudah meninggal. Ada saya rasa kawan-kawan Bapak yang sekarang sudah mulai makin tipis lah, kawan-kawan yang seumur ya kan. Atau bahkan yang adik kelas kita pun sudah ada yang mendahului kita. Ini yakhluqu ma yasha, enggak semuanya sampai tua. Ada di tengah jalan juga sudah enceng, sudah game over. Yakhluqu ma yasha. Ini kehendak Allah lah. Enggak ada jaminan saya hidup sampai tua. Ibu bapak pun enggak ada jaminan hidup sampai kakek nenek. Bisa saja yang sehat walafiat wafat. Bisa saja yang penyakitan enggak wafat-wafat. Yakhluqu ma yasha. Ini suka-suka Allah lah. Walaupun kehidupan biasanya begini, tapi aturan main Allah tetap saja ada yang tiba-tiba meninggal. Gak ada jaminan bahwa saya harus usia 70 tahun, bapak-bapak usia 70 tahun, begitu ibu-ibu. Gak ada jaminan kalau 70 tahun pasti wafat, gak ada jaminan. Gak ada tulisan usia saya 70 tahun game, gak ada itu. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui. Allah tahu kapan saya enceng, kapan wafat bapak ibu, Allah tahu itu. Tapi bapak ibu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Padahal diri saya loh,
Saya sendiri nggak tahu itu. Maka apa kata Allah adalah absolutely benar. Karena dia pencipta. Saya saja nggak tahu kapan saya game, tapi saya pasti game. Bapak ibu nggak tahu kapan wafat, tapi bapak ibu tahu bahwa bapak ibu pasti wafat. Allah tahu kapan kita wafat. Allah tahu itu. Al-Alim, Al-Qadir, Maha berkuasa, Maha kuasa. Inilah pencipta itu. Inilah pencipta itu, benar-benar pencipta begitu. Selain itu bukan pencipta, dan tidak ada pencipta di alam ini kecuali Allah. Ya, rencana Allah itu bijaksana dan tak pernah gagal. Kalau Allah berkehendak jadi, kun fayakun. Maka poin kelima atau pertama dalam pertemuan kita hari ini, Allah pencipta jiwa selain raga manusia dengan sempurna. Sempurna kata orang sulap itu ya kan. Jangan Anda dengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Bukan berarti kita harus membantah ya. Tapi yang pertama kali kita dengar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah ngaji kita hari ini. Ini firman Allah. Itulah cara berpikir sehat dan sikap tenang yang sempurna, kata Ibnu Hazm. Jadi orang-orang salafus soleh itu baca Qur'annya kuat. Ini jadi resolusi tahun 2022 lah. Di samping kita ngaji di masjid ini, ya mudah-mudahan kita bisa khatam seperti Pak Satria khatam terjemahan tafsir inspirasi gitu. Kita pahami maknanya. Ulama itu sebulan sekali khatam Quran 30 juz. Itu paling minim. Seminggu sekali normalnya, apalagi sudah tak banyak kegiatan. Mau pergi kerja, anak sudah larang. Jangan kerja ya. Rezeki ayah kami cukupkan. Sudah luar biasa ayah-ayah mak-mak sekarang. Ayah mak doakan saja kami anak-anaknya. Insya Allah kami transfer. Tinggal doa, tinggal baca Quran, apalah payahnya. Beli Quran yang besar gitu ya kan, supaya enak bacanya. Oke, ini perjalanan yang menurut manusia sudah selesai di kuburan, tapi tidak dengan Islam Bapak Ibu. Wa yauma taqumus saah, ya, alam ruh, alam kandung kita masih di alam dunia, masih panjang perjalanan kita. Ada alam kubur, kita masih menyaksikan alam kubur itu. Tapi kehancuran alam semesta kita tidak menyaksikan, tapi itu ada. Apalagi hari kebangkitan setelah kehancuran, padang mahsyar, syafaat diberikan kepada umat Islam, umat Muhammad atau umat para rasul. Ada penghitungan, ada hisab, ada penyerahan catatan amal di depan atau di belakang. Kemudian ada mizan, ada timbangan, ada telaga Al-Kautsar yang kalau kita minum di situ la yaghma'u fihi abada, enggak pernah kehausan lagi. Sehingga berada di surga itu minumannya bukan sekedar karena kita haus, tapi karena kita ingin menikmati minuman. Ada sirat. Sirat saya rasa bukan surga dan neraka, tapi sirat itu adalah jembatan yang di bawahnya surga menuju neraka sana. Kalau digambarkan di sini 1000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. Tapi saya mengatakan 50.000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Karena memang ada 2 ayat. Mana yang betul Pak Ustadz? 1000 tahun atau 50.000 tahun? Dua-duanya benar. Karena ini gambaran dari khalidina fiha abada. Kekal di surga selama-lamanya. Jadi kalau dia mentok di 1000, berarti habis itu selesai. Kalau kita sudah habis di surga, nanti kemana kita Pak Ustadz? Gak ada kata habis. Di dunia ini ada mati, tapi setelah kematian akan ada kehidupan yang gak ada matinya. Jadi ngapain kita lama kali di situ Pak Ustadz? Sama seperti Bapak, lama kali kita hidup di sini, kalau ditanya mau mati nggak mau juga.
Ya kan? Walaupun sudah mulai banyak penyakit tetap mau berobat juga, mau sehat. Apalagi di surga dengan penuh kenikmatan. Tak terasa itu. Ya, wa yauma taqumus saah. Pada hari ketika terjadinya kiamat. Saah digambarkan dengan hitungan jam, enggak lama itu. Dari kita mati di alam kubur itu enggak lama, hanya dalam hitungan jam. Baru saja tadi malam mati, sekarang sudah bangkit dari kubur, gitulah dia. Padahal kita sudah tidur 8 jam loh. Ashabul Kahfi sudah tidur 307 tahun loh. Tapi ketika ditanya berapa lama kau tidur? 1 hari, enggak. Setengah hari, enggak. 1 hari, enggak. Setengah hari. Bertengkar 1 hari dan setengah hari. Padahal dua-duanya salah. Yang betul 307 tahun. Sangkingkan Allah bisa yabsutu wa yakbid, mepanjangkan waktu dan memendekkan waktu. Tubuh mereka masih utuh, tapi keledai sudah tinggal tulang belulang. Seperti mana kisah Uzair yang sudah dibangkitkan Allah, tidur 100 tahun lamanya ya. Jadi digambarkan dengan as-sa'ah, sejam. Yuqsimul mujrimun, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Ma labithu ghairu sa'ah. Jadi mereka mengatakan, aku nggak ada apa-apa, aku di kuburan ya sudah biasa saja. Tapi tidak. Orang yang jahat itu disiksa di dalam kuburan, Bapak. Kadzalika kanu yufakun. Begitulah dulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Mereka dulu nggak mengakui adanya siksa kubur. Sekarang mereka ada siksa kubur. Tapi mereka mengatakan nggak ada itu siksa kubur itu. Aku di kuburan sebentar saja sudah. Masuk kuburan selesai. Dikeramasi, dibuang ke laut Ancol gitu ya kan. Ya tentu saja cerita bagi yang beriman tidaklah. Kita tetap menghormati jenazah itu. Diletakkan di tempat yang selayaknya. Dari bumi kembali ke bumi. Gak harus dibakar. Dan mandinya pun harus baik. Karena mereka masih merasakan sakit juga. Iya, sebagaimana para pendosa berdusta dalam perkataan mereka di akhirat, seperti itu pula lah mereka selalu berdusta di dunia. Mereka mengatakan, yulu, saya sampaikan kemarin, you only live once. Kamu hanya hidup sekali di dunia ini. Gak ada itu siksa kubur, gak ada itu neraka. Tapi semua agama ngakui ada neraka, ada surga. Dan yang paling ngebet, paling semangat untuk cerita surga dan neraka dengan segala detailnya, ya Islam lah. Mereka hanya mengakui ada surga dan neraka, tapi bagaimana surga dan neraka nggak panjang lebar disebutkan. Tapi Islam detail, sebagaimana perjalanan yang kita gambarkan sebelumnya. Maka kesimpulan kedua, Allah penguasa tunggal di akhirat dan di dunia. Tapi kok kenapa Allah selalu tak terlihat atau terlihat kalah Pak Ustadz? Karena di dunia ini darul bala wal imtihan, tempatnya cobaan dan ujian. Jadi Allah kasih bukan karena Allah tak mampu, tapi di akhirat darul jaza, di akhirat hari pembalasan. Jadi kalau terlihat kenapalah saya nggak ditolong oleh Allah, padahal pertolongan Allah itu dekat kalau kita dekat dengan Allah, dan itulah pertolongan yang sesungguhnya. Maka ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya kepada Allah lah engkau semua dikembalikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala allazina utul ilma wal iman. Nah ini lihat yang ketiga. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan iman. Jadi apa sih gunanya kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA,
kuliah S1, S2, S3 sampai tingkat guru besar, laqad labistum fi kitabillah, bahwa kalian telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah fi kitabillah. Jadi tujuan kita belajar, kita akui adanya Allah, itu yang pertama. Belajar dari kecil sampai tua nggak kenal Allah, rugilah dengan segala pencapaian duniawinya, nggak ada untungnya. Yang kedua, belajar dari kecil sampai tua nggak mengakui takdir Allah, rugilah. Nggak mengakui ketetapan Allah, rugilah. Maka ini bagian dari rukun iman. Fi kitabillah, kita percaya ada takdir baik dan takdir buruk. Tapi yang buruk itu sendiri adalah merupakan sebuah kebaikan. Yang buruk itu bukanlah buruk pada hakikatnya. Yang buruk itu satu sisi dengan sisi-sisi lain baik. Mati buruk bagi orang. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kita tak mati, tak akan mungkin mendapatkan raudhah min riyadil jannah, tak akan mungkin masuk surga. Karena syarat masuk surga harus mati, harus wafat. Inilah dia keburukan menurut orang, tapi sebenarnya banyak sisi-sisi kebaikannya. Wa qala allazina utul ilma, maka orang yang berilmu itu sampai pada titik dia beriman, wal iman. Yang berilmu beriman. Berilmu tak beriman rugi, beriman tak berilmu juga rugi. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia ini rugi, illallazina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana dia beriman dan beramal soleh? Tentu saja ini semua tak lepas dari ilmu. Dengan ilmunya dia bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Dia menasihati tentang kebenaran dan tentang pentingnya kesabaran. Maka orang yang berilmu dan berilman ini berkata, laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'si. Kamu dalam kubur itu sampai nanti dibangkitkan. Bagi orang yang beriman nikmat, bagi orang kafir ini laknat. Jadi di mana ada siksa kubur, ayat ini mengindikasikan ada siksa kubur itu, Bapak. Ya, kamu dalam kuburan sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah menetapkan itu. Apa ketetapan Allah? Akan ada siksaan bagi mereka yang tidak beriman. Fahaza yaumul ba'sil walakinnakum kuntum la ta'lamun. Maka kemudian setelah alam kubur ada alam berbangkit. Fahaza yaumul ba's. Inilah hari kebangkitan, maka inilah hari kebangkitan itu, tapi dulu kalian tidak meyakininya. Ada alam kubur, ada alam kebangkitan. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Hidup sesudah mati. Nah ini dia tadi, hari kebangkitan padang mahsyar 50.000 tahun. Jadi di akhirat itu cerita 50.000 tahun. Bagi yang beriman itu syari'ul hisab, sangat cepat hitungannya. Makjang 50.000 tahun, apalah kerja kita di padang mahsyar itu, Pak Ustadz. Ini bagi mereka yang kafir lah. Bapak Ibu, kalau pikiran kita, ketinggalan dompet aku di jalanan, macet kali aku menuju sana ini, aduh hilanglah. Itu macet semenit rasanya sudah berjam-jam itu, Bapak. Karena apa? Karena kita ingin cepat sampai. Kalau bisa ku tinggalkan mobilku ini, larilah aku ke sana. Tapi kalau hati damai, berdua-duaan dengan istri atau dengan kumpul keluarga, sudah sebulan anakku di sini, besok masuk ke pesantren lagi, tak terasa sebulan itu, Bapak.
Aduh, cepat kali lah ya. Kemarin baru datang, sekarang sudah balik pula kalian ke Jakarta kerja lagi. Ah, ini kalau senang. Kalau senang, panjang itu tak terasa waktunya. Tapi kalau suntuk, 1 menit, wih, udah lama kali kok tunggu-tunggu. Padahal baru 1 menit. Nah, inilah dia bahasan tentang 50.000 tahun atau 1000 tahun. Ini ilustrasi ya. Mana yang betul Pak Ustadz? Dua-duanya betul. Bagi orang yang beriman semua proses ini cepat. Tapi bagi yang kafir semua proses ini menyiksa. Nunggunya saja sudah penyiksaan loh. Belum masuk nerakanya. Nunggunya saja. Padahal dia nunggu itu mau masuk neraka. Awak nunggunya saja sudah senang. Kenapa? Antri dengan orang-orang yang baik loh. Ngobrol, bagaikan kita delay di pesawat, tapi dengan keluarga atau di mana di kamar makan yang khusus untuk mereka yang VVIP gitu ya. Delay 4 jam, dapat makan siang, dapat makan malam, sepuasnya ambil, enak. Tapi kalau delay ekonomi gitu ya, panas-panas, wah tinggal marah-marah, banting-banting meja lah itu ya kan. Nah, inilah dia orang yang beriman tadi, menikmati penantian. Ya, orang yang berilmu dan beriman tahu ya Pak, apa yang mereka nilai benar ya tentang dunia yang fana ini, tentang apa yang lebih abadi yang kelak akan mereka hadapi. Nah, ini orang yang beriman lah. Jadi dia punya arah tujuan. Resolusi 22 itu bukan sekedar masuk surga, tapi bagaimana mendapatkan firdaus gitu ya kan. Wah, itu luar biasa lah itu. Nah, walaupun mungkin bertahap, dia punya cita-cita firdaus ya Allah, surga tertinggi ya Allah. Berarti sholatnya harus lebih khusyuk kan begitu. Tidak saja bayar zakat 2,5%, tambah sedekah, infak dan wakaf. Tinggal rencanakan masing-masing lah. Nggak bisa melakukan itu minta kepada anak-anak. Anak-anak jangan lupa bayar zakat. 2,5% itu wajib. Ayahmu bisa menyalurkan untuk masjid muhajirin misalnya, ada bina mu'allaf, kirim ke ayah untuk disalurkan ke kampung halaman di mana dulu ayah pernah berada di situ. Ah, ini misalnya ada resolusi 2022. Ini karena apa? Karena kita tahu mana benar mana salah, mana tujuan mana sarana. Bekerja untuk bayar zakat itu adalah tujuan kita. Bekerja bukan untuk gagah-gagahan. Ya, Allah Tuhan penepati janji dan tak pernah ingkar janji. Kalau dikatakan surga ada, adalah itu Bapak. Kalau dikatakan siksa kubur itu ada, adalah. Kalau dikatakan manusia di kubur itu bukan akhir dari segalanya, benarlah janji Allah itu. Fayauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'ziratuhum, pada hari berbangkit atau di alam kubur tak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya cerita iman itu lawannya kafir. Ya kan? Jadi seharusnya tidak ada gunanya orang kafir, permintaan maaf mereka. Tapi kenapa Allah tidak menceritakan kafir, tapi menceritakan zolamu? Kenapa? Karena ini jauh lebih luas daripada sekedar kafir. Artinya jangan sampai Bapak Ibu dan saya beriman, tapi karena menzalimi orang lain itu transit di neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai saya Bapak Ibu transit di neraka. Maka jauhi kezaliman. Ini resolusi 2022. Berpikir positif, menjadi orang baik. Nah, walaupun mungkin di sekitar kita media sosial masih kurang ramah dan kurang baik, tapi jadilah orang baik karena kita mau masuk surga firdaus. Pak Ustadz, kalau kayak gitu nggak bisa lah. Dunia ini kan harus diatur juga. Yang kita atur yang bisa-bisa sajalah. Pak Ustadz itu gimana Menteri Agama, gimana Quraisy Shihab, gimana cerita tentang Natalan itu Pak Ustadz.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia sudah sangat bising dengan media sosial yang akhirnya tak jelas mana benar, mana salah. Buat resolusi 2022 lah. Kita hidup mau kemana? Gak baca media sosial, gak masuk surga lah, gak masuk neraka, ya. Tapi gak baca Quran rugi. Terkadang kalau kita gak punya agenda, orang mengisi kita dengan agenda-agenda dia. Tapi kalau kita punya agenda, kita disibukkan dengan agenda-agenda surgawi kita. Bagaimana anak lebih soleh, lebih solehah, lebih mengisi kehidupan NKRI yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita, tanpa harus menyalahkan siapa-siapa, tapi kitalah yang mengisi kemerdekaan itu. Inilah dia allazina zolamu. Hidup tidak harus menzalimi orang lain. Hidup tidak boleh menzalimi Tuhan. Artinya kalau begitu orang kafir nggak masuk neraka, Pak Ustadz. Enggak, orang kafir sudah otomatis. Orang yang beriman ini masih berusaha. Aku kan tolonglah Allah, tapi enggak ada amalnya di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah gambarkan bagaimana dari sekian banyak yang beriman ini, yang bisa paham Quran atau yang baca Quran mungkin 50%. Ini musibah. Yang seperti Bapak ini langka loh, yang mau duduk dengar Quran itu, apalagi mau baca dan mencoba memahaminya, lebih langka lagi. Maka di sini disebut bahasanya allazina zolamu. Ayo, kita sudah dapat buku yang paling bagus di dunia yang disebut dengan Al-Quran, kitab suci. Ayo explore. Mungkin bukan berarti Ustadz Jenal nggak ada kezalimannya, ada, nggak ada jahatnya, ada, nggak ada dosanya, ada. Semua manusia ada silap, ada salah, ada dosa, ada maksiat. Tapi bukan tugas saya untuk kutak-katik dosa orang. Pak Kures ada dosanya, Akil Sirot ada dosanya, awak pun ada dosanya. Yang paling bagus itu bagaimana supaya dosa awak ini diampuni oleh Allah. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan dengan dosa-dosanya daripada mikir dosa orang lain. Nah, inilah dia. Allazina zolamu. Jangan sampai kita menzalimi orang, kita menjadi bangkrut di neraka. Kenapa semua amal soleh kita ditransfer kepada orang yang kita zalimi? Benci kali aku dengan ulama satu tuh, ku share ke seluruh dunia. Padahal ulama satu itu cuma satu salahnya, ada triliunan kebaikannya. Yang satu salah itu ditebarkan ke seluruh dunia. Yang boleh jadi satu kesalahan itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya dan kita tak bisa mengampuninya. Wah, jadi dosa kering kata orang itu. Gak dimaafinya kita, payah kita. Ini allazina zolamu. Jangan menzalimi orang lain. Di akhir tahun saya rasa rem sikirlah medsos itu, ya kan. Nah, kalau kayak Pak Prof kita enak memberi anfa'uhum linnas, ilmu yang bermanfaat di share. Itu bagus. Tanpa harus men-share keburukan orang, karena buruk awak juga banyak. Atau menzalimi diri sendiri, jangan. Menzalimi Tuhan, lebih jangan lagi. Di akhirat nggak dapat ampun itu. Permintaan maafnya nggak diterima. Ma'ziratuhum walahum yusta'tabun. Nggak ada kesempatan untuk bertobat karena sudah wafat. Alhamdulillah mumpung masih hidup di akhir tahun ini, kalau kita punya dosa kita kirimlah SMS, WA dengan dia, maafkan saya lah. Karena nggak harus nunggu hari raya baru minta maaf. Karena mati kita pun nggak nunggu harus hari raya. Kapan ada kesempatan kalau tahu silap salah minta maaf. Ya, anggapan bahwa pendosa akan memohon karunia dengan jalan bertobat di akhirat sudah tidak masuk akal. Jadi bertobat di akhirat itu nggak logis. Terlambat sekali.
Kesimpulan terakhir nomor 4 atau nomor 8 kalau digandengkan dengan pertemuan yang lalu, Allah Maha Kuasa menyiksa yang kafir dan zalim. Jadi di sini kenapa saya tambah kafir? Karena sudah otomatis. Nggak ada cerita yang kafir itu masuk surga sedetik pun. Tapi jangan sampai saya Bapak Ibu yang karena kezalimannya, karena kezaliman kita transit di neraka. Nauzubillah min zalik. Sedihnya lama pula transitnya. Nauzubillah min zalik. Sedihnya amal solehnya nol pula. Astagfirullahalazim. Sedihnya semua amal soleh ditransfer kepada orang lain pula. Astagfirullahalazim. Jangan sampailah. Sedihnya lagi satu keluarga kumpul di neraka. Nauzubillah min zalik. Maka resolusi 2022 kita ajaklah. Ayo nak, kita duduk di bulan Desember ini, apa agendamu 2022. Catat. Sholatmu gimana? Laki-laki lebih sering ke masjid lah. Lebih khusyuk lagi. Puasa walaupun Ramadan. Ya, puasa Senin Kamis kapan bisa. Buat agenda sebulan sekali pun jadi. Misalnya yang sudah bisa Senin Kamis rutin, alhamdulillah. Nah, ada pencapaian lebih meningkat dari tahun lalu. Yang sudah haji, bagaimana menghajikan orang-orang yang dicintainya misalnya. Ya kan? Atau minimal nyuruh anak kita, itu cucuku itu, anakmu tolong hajikan dari sekarang. Umurnya sudah 15 tahun sudah bisa daftar, sehingga nanti usia dia remaja sudah berangkat atau dia berumah tangga masih sehat, masih kuat, sudah haji. Banyak jalanlah agenda 2022 supaya kita terhindar dari siksa neraka. Inilah kesimpulan kita. 4 bukti kekuasaan Allah menghidupkan orang mati, bahwa surga itu ada, neraka itu ada, siksa kubur itu ada, karena Allah pencipta. Kita melihat proses kehidupan dan kita tak ada yang tahu kapan seseorang itu wafat. Itu bukti bahwa nyawa absolutely Allah yang genggam dan pegang. Dia pencipta jiwa dan raga manusia dengan sempurna. Yang kedua, Allah penguasa tunggal. Tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Yang keempat atau ketujuh, Allah Tuhan penepati janji dan tak pernah ingkar janji. Kalau dikatakan ada siksa kubur, adalah itu. Tapi nggak ada tertulis secara eksplisit Pak Ustadz. Cuman tersirat saja. Orang berakal itu cukuplah yang tersirat. Tadi itu tersirat. Yang dikatakan oleh orang yang berilmu dan beriman, inilah dia yang kau bilang nggak ada itu. Ada itu siksa kubur. Dan yang terakhir, Allah kuasa menyiksa kafir dan zalim. Inilah yang bisa kita sampaikan. Waktu tinggal 4 menit. Masih bisa bertanya, berdiskusi. Memang maghrib ini beginilah enaknya ya kan, singkat, tepat, padat. Kalau subuh bisa panjang, bisa 2 jam. Tapi yang 1 jam kurang ini pun baguslah. Kita tutup sajalah dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ingin ada yang bertanya, kita akan lanjut diskusi setelah sholat isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharap ridha dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami berlindung dari murka dan nerakamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang besar ataupun yang kecil. Buka hati saudara-saudara kami untuk mau memaafkan silap dan salah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami.
Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mendidik menyayangi kami ketika kami kecil. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, jika ayah emak kami telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Ya Allah, masukkan dan tinggikan derajat ayah emak kami di dalam surgamu. Tempatkan mereka di Firdaus, surga tertinggi. Ya Allah, jika mereka masih hidup, beri kesehatan bagi mereka, mudahkan urusannya, kuatkan iman, perbanyak amal solehnya ya Rahman. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat tulus membahagiakan ayah emak kami, mengabdi kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Walaupun mungkin di sana sini kami sebagai anak tidak bisa maksimal, ampuni dosa kami terhadap ayah emak kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri kepada kami pasangan hidup anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dan sayang. Jadikan rumah tangga kami ya Allah surga dunia sebelum dia menjadi surga di akhirat kelak. Rabbana ikhtim lana bisolihatil a'mal, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, beri yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, hindari kami semua dan keluarga besar kami, keluarga besar Masjid Al-Muhajirin, dari siksa api neraka, dari transit di neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.